teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin membawakan sebagian renungan pagi. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk bernafas kembali dan membangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang dimana sebentar lagi ingin memberitakan Injil. Tuhan, Kau urapi aku Tuhan, sehingga firman-Mu bisa bermanfaat bagi teman-teman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari teman-teman, saat ini kita membuka Alkitab kita di Roma 6 ayat 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam ayat tersebut kita buka lagi di ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Mari teman-teman, dalam ayat konteks tersebut, dalam ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dahulu kita memang hamba dosa, tetapi kita diperingatkan akan Tuhan. Dosa itu menyebabkan semua ini maut. Dosa itu ibaratnya di ayat 22, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Memang saya nyatakan, sebab dosa kita menjadi bebas, luas. Kita bisa melakukan hal apapun itu. Tetapi kita diperingatkan lagi di ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dosa ini memang nikmat. Dosa ini memang bebas dalam kebebasan. Tetapi dalam ayat 23 ini, dosa yang menuntun kita dalam jurang maut. Maut itu dalam jurang maut, yaitu api neraka yang ada di Wahyu 20. Di konteks tersebut, dalam ayat tersebut kita disadarkan oleh Tuhan bahwa dosa telah membawa kepada maut, karena dosalah kita merasa tertuduh akan dosa. Kita kayak, wah, kita bener gak kayak gini, kita bener gak kayak gitu. Seperti gitulah. Dosa itu merasa kita bersalah terus setiap hari, setiap saat, hingga sampai kematian pun dalam hidup. Tetapi tidaklah khawatir bahwa
di ayat 22, tetapi sekarang setelah dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Kita tidak perlu khawatir, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita berubah perlahan. Kita harus menjalani hidup baru. Dulu aku memang hamba dosa, sekarang aku harus taat kepada Engkau dan aku tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Marilah teman-teman, ayat-ayat tersebut ini mengingatkan kita untuk agar berhati-hati dalam dosa. Mari teman-teman, kita akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang firman-Mu katakan bisa berguna bagi teman-teman kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.